Setelah kemarin sempat ngebahas soal saham BJBR, kenapa saya beli saham BJBR? Muncul sekali banyak komentar yang menanyakan saudara kembarnya, BJTM. Nah, seperti salah satunya adalah komen yang seperti ini. Kalau analisa BJTM gimana ya? Makasih Mas. Sama-sama. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba mengorek-ngorek sedikit mengenai saham BJTM. Apakah juga boleh untuk dibeli? Nah, jadi kita langsung saja. Ini layar Stockbit-nya sudah menampilkan BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bagaimana keadaan BJTM sekarang? Posisinya 620, tidak naik, tidak turun ya. Agak galau dia. Ini BJTM, kita langsung saja ke bagian kisah. Ada yang komen nih. Tahun depan BJTM 700, BJBR 1300. Wah, ini siap-siap naik dong kalau gitu ya. Siap naik 80 poin ya. Oke, kita lanjut ke bagian key stats-nya. Nah, teman-teman, saya sempat nyontek ya teman-teman ya. BJTM dan BJBR ini memang kakak beradik yang kurang lebih sama. Terlihat teman-teman, jika teman-teman sudah nonton video BJBR sebelumnya, teman-teman juga akan merasakan ini seperti deja vu teman-teman. Karena apa yang keluar dari mulut saya itu kurang lebih sama. Seperti net income-nya mengalami penurunan, begitu juga kemarin di video BJBR ya kemarinnya ya. Meskipun net income-nya mengalami penurunan, ini bukan berarti dia rugi ya. Berarti dia masih mengalami keuntungan tapi tidak sebaik di tahun sebelumnya. Berbanding terbalik dengan net income-nya, revenue-nya malahan naik, pendapatannya konsisten naik ya secara baik. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Bagus sekali ya kenaikannya. Bagaimana dengan hal lainnya seperti current PE rasionya ya, yang ini masih 6 lebih ya. Kemudian untuk price book value-nya juga di bawah 1. Dan yang menariknya lainnya adalah dividennya seperti yang ada pada BJBR juga. Dividen yield-nya 8%-an dan saya sudah ngintip sampai ke dalam-dalam. BJTM termasuk salah satu saham yang rutin membagikan dividen. Nah, seperti itu. Itu kurang lebih sekilas mengenai BJTM. Nah, kemudian mari kita masuk ke dalam yang lebih dalam lagi. Seperti apa kata para analisis? Kalau saya kan bukan analis. Nggak ada ngomong apa-apa. Berarti saya boleh dong ngomongnya. Bagian finansialnya udah kurang lebih dengan key stats-nya. Dan mari kita lihat seasonality-nya bagaimana di bulan Desember. Yang rupanya 3 naik, 1 merah. 60% ya. Apakah Desember ini penutupannya lagi akan naik atau turun? Mari kita lihat bersama ya teman-teman ya. Karena video ini dibikin 28 Desember. Bentar lagi teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk ke comparisonnya sebelum masuk ke Chartbit ya teman-teman ya. Nah, di sini mari kita masukin yang namanya BJBR. Nah, karena tadi saya bilang, Yung itu katanya saudara kembar ya. Ya kurang lebih sama rupanya ya. Kita tarik ke sini ya, ini teman-teman ya. Ini merupakan fitur dari Stockbit teman-teman ya. Cukup enak teman-teman di sini. Jadi kita bisa langsung membandingkannya kedua saham. Misalnya teman-teman mau pilih, aduh saya mau yang rambut pendek atau rambut panjang ya. Saya bingung nih, dua-duanya saya suka. Apakah saya dua-duanya aja? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya di saham teman-teman di Stockbit ini teman-teman bisa comparison teman-teman ya, BJPR dan BJTM. Teman-teman bisa lihat sendiri PE rasionya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Juga price book to value-nya juga sekitaran 0,79 dan 0,8, itu berarti 20% lebih murah ketimbang harga wajarnya menurut PBV-nya teman-teman ya. Lanjut lagi kita ke bagian agak bawah ya, net profit margin-nya kalau dilihat memang BJBR lebih kalah ketimbang BJTM. Bagaimana dengan ROI-nya? ROI-nya juga di kisaran 12%-an teman-teman. Sama kan? Jadi beda-beda tipis doang ya ini kedua saham ya. Lanjut lagi teman-teman. Bagian untuk dividennya. Nah, ini sama-sama membagikan dividen yang rutin di mana BJBR cuman tinggi sedikit yaitu sekitar 9,17% dibandingkan BJTM yang 8,56%. Ya teman-teman ya. Jadi kalau dibandingkan ini bagai pinang dibelah-belah. Kayaknya ada yang salah ya, bagai pinang apa ya itu maksudnya peribahasanya ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian Chartbit ya. Ini teman-teman mungkin lebih senang ya karena saya di sini biasanya meramalkan sesuatu yang belum terjadi dan kemungkinan bisa aja terjadi, bisa aja enggak. Jadi jangan 100% percaya teman-teman. Di sini saya sudah menggambarkan roadmap. Wah, ini sekali lihat gila, BJTM ini bisa ke harga berapa ini? 715. Wah, menarik sekali teman-teman ya. Kalau di harga sekarang itu ada potensi kenaikan berapa banyak ya. Ini harga sekarang 620 ya. Ke harga yang saya proyeksikan ini bisa naik sekitaran 15%-an. Nah, gila banget kan ya teman-teman ya. Apalagi selama mengalami kenaikan kita juga mencicipi dividennya. Itu sangat menarik ya kalau seandainya terjadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke.
Lanjut lagi ya, fokus lagi teman-teman ya. Nasi kuningnya boleh di stop dulu, nasi gorengnya boleh dilahap. Kita lihat bahwa BJTM ini teman-teman lihat ya, sekarang lagi dalam fase yang dinamakan downtrend ataupun turun gunung ya, turun lembah teman-teman ya. Tuh lihat teman-teman ya. Kecenderungan dia mengalami penurunan di sini teman-teman, Anda bisa lihat bersama ya. Saya mau pakai apa nih supaya teman-teman bisa lihat ya, pakai 4 nih mungkin ya teman-teman ya. Ini titik tertingginya ya, mengalami penurunan, sempat naik, tidak membentuk high baru, dia lanjut lagi mengalami penurunan ya. Naik dikit, turun lagi, naik. Ini udah konfirmasi positif, turun. Ini mau uptrend tapi gagal teman-teman, turun ya. Dan akhirnya jatuh karena dividen dan lanjut lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Sahamnya lagi mengalami downtrend. Tapi teman-teman, dapat teman-teman lihat bersama teman-teman, di sini ada beberapa hal yang menariknya. Satu, nah ini kayaknya dejavu lagi. Seperti pada kakaknya BJBR, si BJTM ini juga lagi galau, mau naik ke atas atau ke bawah. Nah, ini dia. Jadi saya ada membuat suatu kotak di sini teman-teman, lihat ya. Ini di kisaran harga paling low 600, paling tertinggi itu dia di harga 630. Kalau yang scalping enak nih, 600 beli jual di 630, 30 poin terus ya dia cuannya teman-teman ya. Nyaman sekali. Nah, jadi kita lagi menunggu kegalauan dari si BJTM ini. Apakah dia akan naik tembus dari 630 dan setidaknya dia akan mencapai di angka 650 sebelum mengalami koreksi sehat, mungkin di sekitaran balik lagi ke 630. Lanjut lagi dia ke sini di harga 675 ya, ini kisaran 675, kemudian dia koreksi sehat mungkin di sekitar ke 645 sebelum akhirnya dia menutup gap ya, menutup gap di 715. Di sini ada gapnya teman-teman ya. Saya kasihkan kotak di sini. Tuh lihat ini ada gap teman-teman. Di sini ada gap. Ya. Ini gara-gara pembagian dividen. Sama kan dengan BJBR kemarin kan? Ya. Ini namanya kekosongan. Biasa kekosongan harus benar. Kekosongan hati harus kita isi. Wah, skenarionya bagus sekali, Yung. Kalau gitu saya langsung beli saja dan mengalami cuan kayak gitu ya. Tidak seperti itu teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita melakukan analisa, itu kalau skenario bagusnya jalannya seperti itu ya. Semua tidak ada masalah. Bagaimana kalau tidak sesuai harapan kita, malahan dia break atau jatuh di bawah 600 ini ya. Di sini saya sudah menyiapkan parasut ya. Di sini saya menyiapkan penjaga. Ini di kotak biru di kisaran angka 550 sampai angka 565 ya. Ini di sini teman-teman boleh tunggu di sini. Apabila teman-teman dia mengalami break di harga 600. Nah, di sini ya teman-teman ya, di kisaran harga ini boleh dijadikan area support kemudian area pembelian berikutnya. Apabila skenario kotak ini gagal ya. Harapan saya memang ketika dia mantul lagi dia akan mengalami kenaikan dan menyusul lagi sampai menutup gapnya yaitu di harga 715. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi sekilas itu mengenai BJTM dan analisa prediksi ramalan cuaca yang saya lakukan pada saham BJTM. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Coba teman-teman berikan komentar sepanjang mungkin di kolom komentar mengenai saham BJTM ini. Oh iya, saya nggak ada saham BJTM, kalau BJBR saya ada. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mungkin bingung dengan apa yang sebutkan ini, saya ngomongkan ini ya, teman-teman juga boleh bebas bertanya di komentar. Dan bagi teman-teman yang punya request seperti teman kita tadi, teman-teman juga boleh menyampaikan unek-unek, Yung tolong dong request dong bagaimana peruntungan saya di tahun 2024, apakah saya lebih cocok menjadi investor ataupun trader. Nah, seperti itu boleh teman-teman langsung saja tulis di komentar. Oh ya, bagi teman-teman yang kelupaan nonton video BJBR yang kemarin, teman-teman boleh nonton di sini. Dan jangan lupa subscribe saya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.